Rahel, Kak Cynthia. tapi sebelum mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, udah siap memuji nama Tuhan belum? Siap dong. Nah, kita mau menyanyi buat Tuhan, mau menari buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kami dapat beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami supaya firman Tuhan ini dapat tumbuh di hati kami. Berkati juga Kak Marcelo yang akan membawakan firman Tuhan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik luar biasa. Sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sudah mau menari untuk Tuhan dengan penuh semangat. Puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah, mari adik-adik bisa ambil sikap yang tenang, bisa duduk dengan tenang, duduk dengan baik. Kita mau sama-sama menyimak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, pagi hari ini Kak Marcel ingin mengajak kita belajar tentang satu hal, yaitu setia dalam perkara kecil. Apa? Ya, setia dalam perkara kecil. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, langsung sama-sama kita buka Alkitab. Bagi yang belum, mari menyimak. Kita buka di dalam Kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Nah, demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Nah, ternyata perikop ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin menasihatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil tuh yang gimana Kak Marcel? Nah, Kak Marcel mau tanya, pernah nggak adik-adik mungkin di rumah selalu setiap hari diminta sama mama sama papa untuk mungkin merapikan tempat tidur? Kalau adik-adik sudah bangun harus rapikan tempat tidur. Atau ada yang disuruh kalau adik-adik harus setiap hari pagi atau siang atau sore harus mengepel rumah.
atau menyapu halaman atau menyapu di dalam rumah. Ada yang pernah begitu? Nah, seharusnya kalau dipikir-pikir, emang mama sama papa kita gak bisa ngepel atau mereka gak bisa merapikan tempat tidur kita. Harusnya kan bisa, kan itu hal yang kecil. Nah, kenapa harus kita? Kenapa kita disuruh? Nah, ternyata ada tujuannya, bahwa adik-adik diminta supaya adik-adik belajar untuk setia dalam hal-hal yang kecil, yaitu merapikan tempat tidur atau menyapu di halaman dan lain-lain sebagainya. Orang tua adik-adik ingin melatih adik-adik supaya bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang setia melakukan hal-hal walaupun kecil. Nah, apa untungnya kita melakukan hal-hal yang kecil? Kan itu hanya hal kecil, nggak dipuji orang. Harusnya buat hal-hal yang besar. Eits, jangan salah. Hal-hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari beberapa tokoh Alkitab, di mana mereka itu adalah orang-orang yang setia di dalam perkara kecil dan ternyata mereka bisa melakukan hal yang besar. Nah, siapakah mereka? Yang pertama kita mau lihat ada seorang yang bernama Yusuf. Bukan Yusufnya bapaknya Tuhan Yesus ya, tetapi Yusuf. Nah, Yusuf yang pernah dijual kepada seorang yang bernama Potifar. Dia yang pernah menjadi seorang yang memiliki pangkat yang tinggi di Mesir. Nah, kita buka di dalam kitab buka di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang keempat. Kejadian pasal 39 ayat yang keempat. Di sana dibilang begini, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wah, luar biasa. Jadi ceritanya Yusuf ini adalah budak, orang yang dijual kepada Potifar. Jadi sudah jadi hak miliknya Potifar. Nah, tapi ternyata Yusuf ini dilihat oleh Potifar adalah orang yang jujur, orang yang setia. Apa saja yang disuruh dia kerjakan dengan sukacita. Apa saja yang disuruh dia kerjakan, dia selesaikan semuanya. Dan akhirnya dia mendapat kepercayaan dari Potifar, sehingga dia dipromosikan dari yang tadinya orang yang dijual, orang yang diperbudak, menjadi orang kepercayaan. Dia diberikan kekuasaan atas rumah Potifar. Dia diberikan segala milik yang dimiliki oleh Potifar bisa dipakai oleh si Yusuf. Wah, ternyata orang-orang yang setia dalam perkara kecil, mereka mendapat promosi. Mereka bisa dipercaya orang lain dan mereka bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Nah, selanjutnya kita mau lihat di sana ada Samuel. Kita buka di dalam Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di sana dikatakan begini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, sekarang coba kita bandingkan di dalam Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-1. Di sana dibilang begini. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Wah. Tadinya dikatakan bahwa Samuel yang muda itu, jadi ternyata Samuel ini masih kecil, masih muda, masih sangat muda. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli.
Nah, dia menjadi orang yang setia. Dia melakukan setiap pekerjaan yang disuruh, yang diminta oleh Nabi Eli. Dia bilang, Samuel tolong bebersih di sini, dibersihkan. Samuel tolong melakukan ini, tolong melakukan ini, dilakukan. Dan akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi sarana supaya orang-orang Israel memenangkan sebuah peperangan, memenangkan sesuatu untuk orang-orang Israel. Di sana dikatakan dia dipakai bahkan sampai ke seluruh Israel. Wah, ternyata dari hal kecil dia orang yang setia, dia dipakai Tuhan menjadi orang yang besar, bahkan dikenal oleh seluruh orang Israel. Bahkan sampai kepada kita sekarang, kita bisa mengenal Samuel karena dia menjadi orang yang setia dia terhadap perkara yang kecil. Nah, selanjutnya ada Yosua. Kita buka di dalam Keluaran 24 ayat 13. Keluaran 24 ayat yang ke-13. Keluaran 24 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Nah, di sana dikatakan bahwa lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Nah, jadi kalau adik-adik baca cerita ini, ternyata waktu itu Musa mau berdoa. Dan dia berdoa selama 40 hari 40 malam. Nah, yang menarik ternyata ada Samuel di sana. Bukan Samuel, maksud Kak Marcel, ada si Yosua di sana. Nah, ternyata selama Musa berdoa 40 hari 40 malam, Yosua di sana setia menunggu. Pernah nggak adik-adik disuruh untuk menunggu sebentar saja? Dek, tunggu di sini bentar ya, mama mau ke sana sebentar, atau papa mau pergi sebentar. Kira-kira perasaannya gimana? Pasti bosan ya? Karena kalau kita nunggu sesuatu itu pasti bosan, pasti menjengkelkan. Kita harus menunggu. Tetapi Yosua, dia dengan setia dia menunggu. Dia menunggu, dia melihat Musa berdoa selama 40 hari 40 malam. Luar biasa bukan? Dan ternyata pada akhirnya Yosua menjadi pengganti Musa. Dia memimpin orang-orang Israel ke tanah perjanjian Allah. Tanah yang diberikan untuk orang-orang Israel. Luar biasa bukan? Dari seorang yang menjadi abdi dari Musa, dia menjadi pemimpin orang Israel. Dia dipromosikan begitu luar biasa. Nah, pagi hari ini adik-adik sudah melihat dari beberapa tokoh, ternyata mereka orang-orang yang setia terhadap perkara-perkara kecil. Hal-hal kecil mereka mau setia lakukan, dan ternyata mereka dipercayakan hal-hal yang besar. Oke? Nah, adik-adik mau menjadi orang yang besar, orang yang terkenal, orang yang hebat, maka adik-adik harus mulai dengan perkara-perkara yang kecil. Adik-adik harus belajar untuk setia. Nah, sekarang ada beberapa hal yang ingin Kak Marcel sampaikan. Yang pertama, di mana saja kita harus setia? Kira-kira di mana? Nah, di semua tempat. Baik itu di rumah, baik itu adik-adik di sekolah, baik itu adik-adik mungkin di gereja, dimanapun adik-adik ada. Pokoknya adik-adik harus belajar untuk setia, harus melakukan segala sesuatu dengan setia. Setia itu berarti melakukannya terus menerus, ya, gak ada putus-putus. Misalkan kalau adik-adik sudah diminta untuk membersihkan tempat tidur, maka setiap kali adik-adik bangun pagi-pagi, adik-adik harus merapikan tempat tidur. Setiap hari dilakukan. Itu namanya kesetiaan, melakukannya terus menerus. Lalu yang kedua, tetap mengerjakan hal-hal yang tampaknya sepele, tampaknya kecil, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, walaupun tidak dipuji oleh orang lain, tetapi adik-adik harus tetap belajar setia melakukannya. Lalu yang ketiga,
adik-adik tidak boleh berorientasi atau memiliki tujuan untuk melakukan hal-hal yang tadi untuk mendapatkan upah. Jadi ini misalnya sudah diminta tolong nih, Dek minta tolong sih bersihkan tempat tidur. Oke siap Mak, tapi nanti ada yang minta uang 1.000 ya, ada yang minta uang 5.000 ya, ada yang minta jajan ya. Gak boleh seperti itu. Itu tandanya adik-adik kurang setia, karena adik-adik masih melakukannya untuk tujuan mendapatkan hadiah, mendapatkan upah. Oke? Lalu yang selanjutnya, adik-adik harus rajin, harus bertanggung jawab dan melakukan segala sesuatu tepat dan benar. Jadi ikuti instruksi yang diberikan. Kalau misalnya mama meminta untuk mencuci piring, adik-adik jangan main, ya, karena diminta tolong untuk mencuci piring. Adik-adik harus rajin, harus setia, ya. Adik-adik harus belajar untuk melakukannya dengan taat. Oke? Mau menjadi orang-orang yang setia? Puji Tuhan. Nah, kalau begitu mulai sekarang mari sama-sama kita praktekkan supaya menjadi anak-anak yang setia, anak-anak kebanggaan Tuhan, anak-anak kebanggaan orang tua. Oke? Nah, puji Tuhan, kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kita akan terus berdoa untuk negara kita, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk orang-orang di luar sana yang sedang kesulitan. Kita berdoa untuk keluarga kita, dan kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Oke? Mari Kak Marcel akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sudah belajar untuk menjadi orang-orang yang setia. Ajari kami Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi orang-orang yang setia, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami, menjadikan bangsa kami bangsa yang semakin sejahtera. Saat ini bangsa kami sedang dilanda oleh virus corona. Kiranya Tuhan mau melalukan virus ini daripada bangsa kami. Bahkan Tuhan mengangkat virus ini daripada dunia ini, sehingga dunia ini dapat bersuka cita kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk tim medis yang juga terus berusaha. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga orang-orang yang di luar sana yang sedang dalam kesulitan, mereka yang kesulitan mencari pekerjaan, mereka yang kesulitan untuk makan, untuk minum karena tidak memiliki harta benda. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan kirim orang-orangnya Tuhan untuk menolong mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang memiliki permasalahan dalam kehidupannya yang begitu berat. Mari Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka melihat hanya Tuhan pertolongan mereka. Kami berdoa untuk keluarga kami, papa mama kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah kehidupan mereka. Berkati setiap kami anak-anak-Mu, berkati kami menjadi orang-orang kebanggaan Tuhan, orang-orang yang memiliki buah-buah daripada iman kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kami Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita minggu hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.